Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, coba kita bahas ini ya, satu video menarik, yaitu soal Gerindra yang mendekati Anies Baswedan. Jadi kalau seandainya deal dengan Anies Baswedan, saya tidak tahu dealnya di mana, bisa lawan kotak kosong ini Anies ya. PAN sudah mau, Golkar ya tidak kuat-kuat amat lah. Paling Demokrat yang tidak mau, tapi ya mau apa Demokrat kalau seandainya tiba-tiba ini juga ya. Coba sobat semuanya kita bacakan ini ya. Menarik. Yaitu selain PDIP ternyata Gerindra juga dekati Anies untuk Pilkada Jakarta 2024. Ya itulah politik ya. Pertanyaannya adalah apa keuntungan Prabowo seandainya Gerindra mencalonkan Anies Baswedan? Ada keuntungannya. Satu, dia akan menjinakkan Anies Baswedan untuk 2029. Kalaupun tidak jinak, misalnya Anies karena aspirasi publik tetap akan maju, maka dia sudah tahu dengan cara menang, yaitu curang, apalagi dia berkuasa. Nah karena itu yakin gak kita Prabowo akan punya saham untuk menegakkan demokrasi elektoral yang benar di Indonesia. Kalau dia mau berantas korupsi mulai dari sini yang paling nyata ya. Dan yang kedua, ya dia ikut menang, ikut memiliki gubernur DKI. Gubernur DKI dia bisa klaim sebagai sahamnya terbesarnya adalah Gerindra, kan begitu. Selain PKS. Karena Gerindra ya lumayan kursinya ya. 10 kursi kalau tidak salah. Jadi dan dia penguasa ya. Jadi bisa jadi Anies lawan kotak kosong karena belum ada lawan yang sepadan. Oke, coba kita bacakan ya. Apa maunya Gerindra ini. Tapi jangan lupa Anies juga berkepentingan terhadap Prabowo agar tidak diganggu ya. Oke, jadi sama-sama punya kepentingan. Ternyata selain PDIP, Gerindra juga melakukan komunikasi dengan Anies. Hal ini diakui Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, ya, orang yang paling kuat setelah Prabowo. Dasko mengatakan komunikasi tersebut merupakan hal yang biasa. Menurutnya Gerindra memang menjalin komunikasi dengan semua pihak sebelum menentukan paslon yang diusung di Pilkada Jakarta. Kalau komunikasi biasa kita ada komunikasi. Orang kita komunikasi terus kok dengan semua pihak, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan hari ini. Namun begitu kata Dasko, saat ini belum ada pembicaraan Gerindra untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Yalah, nggak mungkin lah ya. Dia terus terang. Hanya saja Gerindra dan Anies baru berbicara secara umum mengenai Pilkada Jakarta. Jadi kalau orang yang paham itu, kalau bertemu itu nggak usah ngomong. Udah paham maksudnya apa, penjajakan ya. Sementara komunikasi-komunikasi mengenai itu dukungan ke Anies belum ada. Kita baru bicara mengenai garis besar Pilkada DKI ungkapnya. Emang dia panitia apa atau KPU kan enggak. Di sisi lain Dasko membantah manuver Gerindra komunikasi dan Anies bentuk sudah tidak solidnya koalisi Indonesia Maju Kim. Bukan tidak solid, tidak ada lawan yang sepadan buat Anies itu masalahnya. Hal yang pasti ia masih melakukan sejumlah simulasi untuk mendukung paslon yang diusung di Pilkada Jakarta. Kita masih koordinasi dengan Kim, kita masih melakukan simulasi melihat keadaan dan peta yang ada. Dan kita nggak mau buru-buru karena pendaftaran masih ada waktu pungkasnya. Ya. Oke, masih ada 1 bulan lagi ya, kurang. Ya saudara sekalian, begini paling gampang adalah kalau kita mengikuti survei terakhir. Survei dari Litbang Kompas, survei dari indikator politik, maka calon yang paling potensial melawan Anies Baswedan itu hanyalah Ridwan Kamil dan Ahok.
Ahok bukan milik Kim, bukan milik Gerindra, tapi milik PDIP, dan PDIP ragu apakah mau memajukan Ahok atau tidak. Ridwan Kamil tidak direkomendasikan untuk bertarung di Jakarta karena dia kuat di Jawa Barat. Jangan sampai punai di tangan dilepaskan mengharapkan bangau terbang tinggi. Lagi pula kalau untuk kepentingan elektoral Jawa Barat jauh lebih powerful dari sisi suara. Kalau soal resources, soal apa itu soal lain lah. Sementara kalau pos Ridwan Kamil ditinggalkan, yang masuk Gerindra dengan Deddy Mulyadi. Makanya rekomendasi Erlangga adalah ya Babah Alun aja. Jadi Babah Alun dijadikan tameng untuk menghindarkan Ridwan Kamil diculik ke Jakarta dalam tanda kutip. Maka tidak ada lawan. Kaisang cuma 1%. Kaisang tidak mungkin berlaku seperti Prabowo dan Gibran yang mengandalkan 3 kekuatan. Kekuatan Prabowo sendiri, kekuatan pendukung, partai pendukungnya, dan Jokowi. Jadi 3 kekuatan itu bersatu, dan yang paling determinan faktornya ya faktor Jokowi. Faktor penggunaan state apparatus untuk memenangkan. Dan itu tidak akan terjadi pada Kaisang. Makanya Kaisang udah ngantar istri S2 aja mungkin dia. Dia pikir-pikir daripada road nanti something happen di Jakarta terjadi, ya tidak ada jaminan. Walaupun Gibran misalnya wakil presiden, tidak ada tuntutan untuk pengadilan rakyat misalnya atau pengadilan yang sesungguhnya karena kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Termasuk dugaan kasus korupsi misalnya. Kalau ada sebagaimana didaftarkan atau dilaporkan oleh Ubedillah Badrun misalnya. Jadi saudara sekalian, Anies sepertinya unstoppable. Kalau pemain sepak bola dia melakukan solo run dari back, dari pertahanan sendiri ke tengah dan hampir melewati kotak penalti dan tinggal menceploskan gol ke gawang. Jadi karena itu ya yang paling baik adalah ikut rombongan ini. Jadi paling tidak Prabowo Subianto secara psikologis tidak akan merasa terganggu karena dia bisa berkomunikasi dengan Anies karena dia pun mendukung Anies dan dia dicap sebagai orang yang berbesar hati dan berbesar jiwa. Kan begitu. Nanti giliran 2029 dia akan bilang, saya kan sudah dukung, kok melawan saya? Padahal untuk saat itu dia sudah pede. Siapa yang tidak pede kalau dia memegang jabatan? Bisa menggunakan state apparatus, financial resources, ya, state facilities untuk memenangkan pertarungan. Karena itu gak pusing dia, siapapun lawannya, sepanjang dia incumbent dia gak akan pernah pusing. Dan juga para penjilat-penjilat dan pengikut-pengikut hamba-hamba kekuasaan ini akan senantiasa mengikuti orang yang sedang berkuasa. Bukan mengikuti orang yang tidak berkuasa. Jadi gak pusing dia sesungguhnya. Yang pusing itu kan kalau dia harus melawan orang yang berkuasa seperti melawan Jokowi di 2019. Karena itu menurut saya Prabowo akan percaya diri seandainya dia pengen lagi di 2029. Tapi kalau dia betul-betul ingin membangun demokrasi Indonesia, dia gak berpikir 2029. Dia berpikir bagaimana membenarkan negara ini. Bisa apa enggak dia? I don't know exactly. Karena kekuasaan itu selalu menggoda ya. Awalnya enggak mau, lama-lama mau. Saya kira bukan Gerindra saja yang butuh Anies. Anies butuh Gerindra dalam pengertian tidak diganggu. Jadi pertemuan dengan Dasko itu untuk memastikan bahwa Gerindra dapat apa dari Anies, Anies dapat apa dari Gerindra atau Prabowo Subianto. Itu tambahannya adalah ya intinya adalah Anies tidak mungkin mengatakan saya tidak akan mencalonkan diri di 2029. Paling dia mengatakan saya akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan program pemerintah pusat. Dan Anies yakin betul semua jago akan dilibas sama Anies. Karena dia paham dan tahu Jakarta. Lawan sepadan Anies itu cuma Ahok yang sama-sama paham Jakarta. Tapi jangan lupa Anies ketika Ahok sudah incumbent dan dia belum incumbent saja mampu mengimbangi debat. Kan begitu. Apalagi
ketika dia sudah punya pengalaman yang sangat besar, termasuk debat capres yang tentu tidak ada yang punya pengalaman sebesar itu. Jadi kalau tidak ada halangan dan tidak diganggu, ya harusnya mudah sekali bagi Anies untuk memenangkan pertarungan. Dan Gerindra kelihatannya butuh untuk menunggangi Anies. Kalau misalnya Gerindra menyatakan dukungan, nggak mungkin kan Anies menolak. Dan partai lain pun tidak akan juga mengatakan kami nggak mau Gerindra. Itu yang saya bisa observasi ya saudara sekalian. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.